Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dwi Cynthia Rory, NIM 200136138 akan mempresentasikan tentang impregnasi ZNO pada karbon aktif dari batang kelapa sawit sebagai fotokatalis untuk degradasi kongres. Peningkatan aktivitas di bidang perindustrian sering berdampak bagi lingkungan. Salah satunya yaitu pembuangan limbah cair. Limbah cair itu sendiri mengandung bahan-bahan berbahaya serta beracun yang keberadaannya dalam perairan dapat menghalangi sinar matahari menembus lingkungan akuatik, sehingga akan mengganggu proses-proses biologis yang terjadi di dalamnya. Selain itu, limbah tersebut juga mengganggu estetika badan perairan akibat munculnya bau busuk. Limbah cair dapat berasal dari proses-proses industri seperti industri metalurgi, industri penyamakan kulit, industri pembuatan pestisida, industri cat dan zat warna tekstil. Salah satu pewarna organik yang sering digunakan dalam industri tekstil yaitu kongres. Secara struktural, kongres sukar teroksidasi dan terdegradasi, sehingga memungkinkan untuk bertahan di lingkungan dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, diperlukannya pengolahan pembuangan zat warna dalam air limbah industri untuk meminimalisir kandungan zat warna sebelum dibuang ke sistem perairan. Fotodegradasi merupakan salah satu metode alternatif yang dapat menggantikan metode-metode tersebut. Metode ini sederhana dan dianggap efektif sebab proses fotokatalitik dalam fotodegradasi dapat menggunakan berbagai senyawa organik menjadi CO2, air, serta garam mineral sebagai produk pendukungnya. Pada umumnya, dalam proses fotodegradasi diperlukan bantuan katalis yang bersifat semikonduktor. Katalis ini bekerja untuk meningkatkan sisi aktif dari fotokatalis agar ion dalam zat warna pada limbah dapat terserap dengan baik. Sehingga katalis semikonduktor seperti Cu2, ZnO, CDS, dan Fe2O3 sering digunakan. Berdasarkan studi fotokatalitik yang telah dilakukan, Cu2 merupakan katalis potensial yang sering digunakan untuk menghilangkan polutan di air. Meskipun demikian, ZnO juga mendapatkan perhatian karena memiliki sifat fotokatalitik yang tidak kalah menguntungkan. ZnO memiliki efisiensi lebih tinggi karena proses penyerapan sinar UV yang kuat dari spektrum matahari. Memiliki bandgap yang lebarnya sebesar 3,7 fP, murah dan merupakan fotokatalis dengan efektivitas tertinggi dalam mendegradasi zat warna azo. Akan tetapi, penggunaan ZnO ataupun semikonduktor lainnya sebagai katalis memiliki keterbatasan dalam proses penyerapan zat warna yang diperlukan katalis. Untuk itu, perlu penambahan absorben sebagai pendukung aktivitas katalis dalam memaksimalkan penyerapan zat warna. Palem kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang berperan penting di Indonesia, selaku negara penghasil minyak nabati dunia. Namun, batang kelapa sawit tua pasca produk masih merupakan hasil sampingan yang belum diberdayakan secara ekonomis. Pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai sumber karbon aktif akan mengatasi masalah limbah kelapa sawit yang ditinggalkan di ladang atau dibakar sehingga nantinya bisa berkontribusi bagi perekonomian dengan mengubahnya menjadi produk yang berharga. Limbah biomasa kayu kelapa sawit memiliki kandungan hidrokarbon yang tinggi, yaitu lignin 12,20%, selulosa 25,88%, hemiselulosa 16,40%, selulosa 12,28%, dan pentosa 10,06% yang dijadikan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif. Batang kelapa sawit banyak dijadikan sebagai kayu aktif, tapi tidak cocok untuk energi sebagai bahan bakar arang karena nilai kalorinya rendah dan kadar abu yang tinggi. Maka alternatif pemanfaatan batang kelapa sawit sebagai karbon aktif adalah potensial untuk menaikkan nilai ekonomis dari batang kelapa sawit. Proses pengaktifan karbon secara kimia dilakukan dengan cara penambahan senyawa kimia tertentu pada arang seperti H2O, KCl, NaCl, ZnCl2, CaCl2, MgCl2, H3O4, Na2CO3, dan garam mineral lainnya. Pembuatan karbon aktif dari batang kelapa sawit pernah dilakukan dengan menggunakan aktivasi kimia
dengan menggunakan zat NaCl2 atau CO2. Di samping itu, pengaktifan secara fisika juga merupakan pilihan yang lazim dilakukan dengan cara pembakaran karbon dalam furnace dengan suhu antara 600 sampai 900 derajat Celcius. Pada beberapa tahun terakhir, penelitian menunjukkan bahwa beberapa produk sampingan industri dan pertanian seperti limbah kertas, lembaban, sekam padi, tongkol, jagung, dan sabut kelapa berfungsi sebagai prekursor pembuatan karbon aktif untuk menetralkan zat warna yang berasal dari limbah tekstil. Karbon aktif merupakan material hitam padat yang berpori dengan kandungan karbon sebesar 85-90% yang telah diaktifasi. Sumber bahan baku dari karbon aktif dapat diperoleh dari bahan seperti tempurung kelapa, sekam padi, kelapa sawit, tepung gaji, ampas tebu, dan sebagainya. Karbon aktif memiliki struktur amorfus dan kristalin yang dapat dijadikan sebagai sumber absorben untuk mengatasi pencemaran oleh limbah industri seperti limbah zat warna. Sintesis karbon aktif dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu dehidrasi, karbonisasi, dan tahap aktivasi. Rumusan masalah. Apakah karbon aktif atau kelapa sawit dapat digunakan dalam pembuatan katalis HCZNO? Bagaimana karakteristik HCZNO optimum yang dihasilkan? Bagaimana efektivitas katalis dalam mendegradasi zat warna kongres? Tujuan penelitian: mengetahui proses pembuatan katalis HCZNO, mengetahui pengujian karakteristik dari katalis HCZNO yang dihasilkan, mengetahui efektivitas katalis HCZNO dalam mendegradasi zat warna kongres. Manfaat penelitian: memberikan informasi dari manfaat limbah batang kelapa sawit sebagai karbon aktif. Kedua, memberikan informasi preparasi katalis HCZNO, memberikan informasi uji karakteristik katalis HCZNO yang dihasilkan, memberikan informasi efektivitas katalis HCZNO terhadap zat warna kongres. Tinjauan pustaka. 1. Batang kelapa sawit. Pohon kelapa sawit merupakan salah satu tumbuhan dari order Palmale, famili Palmaceae, subfamili Coccoideae. Pada bagian struktur inti serta anatomi dari batang kelapa sawit yang paling dominan yaitu jaringan dasar parenkinnya. Sehingga batang kelapa sawit memiliki kedapatan rendah. Pada bagian pinggir dekat kulit penyusun utama batang kelapa sawit adalah berkas mengangkut yang dilapisi oleh serabut berimbing tebal, sehingga kedapatannya lebih tinggi. Tanaman kelapa sawit termasuk dalam jenis batang monokotil yang tidak memiliki kambium dengan bentuk pohon tidak bercabang. Batang kelapa sawit ditutupi oleh pelepah daun yang sekeliling batangnya. Batang kelapa sawit berbentuk silinder dengan diameter antara 20-75 cm. Tanam kelapa sawit mempunyai umur kurang lebih 12 tahun atau tergantung total produksi dari buah segar yang dihasilkan per tanaman. Tinggi batang kelapa sawit bertambah kira-kira 45 cm per tahun, tetapi pada lingkungan tropis yang sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan, tanaman kelapa sawit dapat mencapai 100 cm per tahun. Tinggi maksimum dari batang kelapa sawit yang ditanam mencapai 15-18 meter. Kimia biomasa batang kelapa sawit pada dasarnya terdiri dari selulosa, hemiselulosa, bifolulosa, lignin. Komposisi dari batang kelapa sawit merupakan bagian yang dapat dijadikan bahan pembuatan karbon aktif. Selulosa merupakan bagian dari serat yang bebas dari sari, dan selulosa yang memiliki kandungan 22,28%. Kandungan dari batang kelapa sawit yang dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan karbon aktif yaitu struktur dari lignin dan selulosa yang merupakan penyusun batang kelapa sawit. Karbon aktif. Karbon aktif merupakan suatu zat padat yang memiliki perpori yang mengandung karbon atau arang aktif. Karbon aktif didapatkan dari bahan-bahan yang kaya akan karbon yang diolah secara khusus untuk mendapatkan daya absorpsi yang tinggi. Dikarenakan luas permukaan karbon serta volume perpori yang besar serta dapat dengan mudah mengalami regenerasi, karbon aktif banyak digunakan untuk absorpsi zat warna dan bau. Karbon aktif terkandung atas beberapa unsur meliputi unsur hidrogen, karbon, oksigen, serta zat lainnya. Karbon aktif didapatkan setelah diaktifasi sehingga luas permukaan poros karbon bertambah dan daya serap tinggi.
Hal ini dikarenakan sifat kevolatilan senyawa dan senyawa organik menutupi pori akan hilang pada saat proses aktivasi. Karbon aktif merupakan suatu zat berbentuk amorf dari plat datar yang terdiri atas atom-atom C yang berdekatan secara kovalen. Dan dalam sisi heksagonal datar yang tiap-tiap sudutnya terdapat satu atom C yang memiliki luas permukaan antara 300 meter persegi per gram sampai 3.500 meter persegi per gram yang terhubung dengan struktur pori-pori internal sehingga memiliki sifat sebagai absorben. Struktur grafit dari karbon aktif tersusun atas atom-atom C yang berdekatan secara kovalen dalam satu ruang berbentuk heksagonal. Daya absorpsi karbon aktif ditentukan oleh ikatan pirangkap terkonjugasi yang menyebabkan terbentuknya struktur amorf. Karbon aktif memiliki gaya van der Waals atau gaya dispersi sehingga karbon aktif memiliki luas permukaan yang tinggi dan mampu menyerap molekul-molekul yang diserap. Pembuatan karbon aktif terdiri dari 3 tahap, yaitu proses dehidrasi. Proses ini dilakukan dengan memiliki tujuan untuk menghilangkan molekul air yang terkandung dalam sampel. Yang kedua, proses karbonasi. Pada proses ini, sampel diolah menjadi arang yang dilakukan melalui proses pemanasan pada suhu tertentu. Proses aktivasi. Proses aktivasi memiliki tujuan untuk menghilangkan zat yang menyumbat pori-pori pada permukaan karbon. Tahap aktivasi terdiri atas aktivasi kimia dan aktivasi fisika. Aktivasi kimia itu karbon diaktifkan menggunakan zat kimia yang dapat memutus rantai karbon dari senyawa organik. Aktivasi fisika yaitu rantai karbon akan terputus dari senyawa organik dengan pemanasan. Impregnasi. Impregnasi adalah metode sederhana yang digunakan untuk membuat katalis. Tujuan dari impregnasi ini adalah untuk mengisi pori dan larutan garam logam dengan konsentrasi yang cukup untuk memberikan hasil yang lebih baik. Secara garis besar, pembuatan katalis dilakukan melalui beberapa tahap, seperti impregnasi, pengeringan, dan kalsinasi. Setelah proses impregnasi, katalis dikeringkan untuk menguapkan air dan membentuk kristal garam pada permukaan pori. Pembentukan kristal garam dipengaruhi oleh kecepatan pengeringan. Kecepatan pengeringan yang tinggi akan menyebabkan gradien suhu meningkat dan kristal garam akan terbawa keluar pori. Karbon aktif diimpregnasi dengan berbagai mineral serta unsur organik dengan yang berbeda. Karbon aktif yang diimpregnasi dengan unsur organik mengandung gugus aktif seperti SH, NH, dan dapat memberikan absorpsi serta eliminasi logam berat yang lebih efektif daripada limbah. ZNO merupakan senyawa anorganik non-toksik yang bersifat semikonduktor dan reaksi berbasis fotokatalitik. ZNO mempunyai jarak pita 3,37 FeV dan energi ikatan 60 mFeV pada suhu ruang sehingga memberikan stabilitas termal yang baik. ZNO merupakan material transparan pada cair tampak atau visible dan menunjukkan panjang gelombang berwarna biru pada sinar UV. ZNO digunakan sebagai fotokatalis sebagai pengonversi energi matahari, pengurangan polutan organik, dan pewarnaan karena toksisitas rendah, kelimpahan tinggi, stabilitas fotokatalik, dan efisien fotokatalik. Kongoret. Kongoret adalah garam natrium dari asam benzodiazo bis 1 naftalamina 4 sulfonat yang memiliki rumus kimia C32H22N6Na2O6S2 dan massa molekul 696,66 gram per mol. Kongoret merupakan bagian dari kelas pewarna azo yang mana kelas pewarna ini terkenal dengan tingkat toksisitas tinggi bahan karsinogenik pada hewan dan manusia. Zat pewarna ini tidak mudah terdegradasi dan dicirikan oleh adanya ikatan kromofor azo. Zat ini termasuk pewarna anionik mutagen yang berbasis benzidin dengan struktur aromatik kompleks. Pewarna ini banyak dihasilkan oleh beberapa industri termasuk tekstil, industri percetakan dan pencelupan, kertas, karet, dan plastik, farmasi, serta kosmetik. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengolahan limbah pewarna organik yang baik sebelum dibuang ke sistem perairan agar tidak merusak ekosistem biota air dan membahayakan masyarakat sekitarnya.
Dalam hal ini, karbon aktif dapat digunakan sebagai katalis untuk proses degradasinya. Fotodegradasi merupakan proses penguraian suatu zat senyawa organik dengan bantuan foton. Fotodegradasi membutuhkan katalis yang bersifat semikonduktor yang baik. Prinsip dari fotodegradasi ialah adanya loncatan elektron dalam pita valensi ke pita konduksi terhadap logam semikonduktor jika dikenai suatu energi foton. Loncatan elektron tersebut menyebabkan timbulnya hole atau lubang pada elektron yang dapat berinteraksi dengan pelarut air yang membentuk radikal OH. Radikal bersifat aktif dan dapat berlanjut untuk menguraikan senyawa organik yang ditargetkan. Absorpsi adalah suatu teknik pemisahan komponen kimia dari pasif fluida ke permukaan padatan yang menyerap. Penyerapan terjadi akibat perbedaan berat molekul, mengakibatkan beberapa molekul terlihat lebih kuat ke permukaan daripada molekul lainnya. Instrumentasi. Yang pertama yaitu Fourier Transform Infrared atau FTIR yang merupakan metode spektroskopi infrared modern yang dilengkapi dengan teknik transformasi Fourier guna mendeteksi serta menganalisa hasil spektrumnya. Metode spektroskopi FTIR dapat digunakan untuk identifikasi senyawa, khususnya senyawa organik, dengan melihat puncak-puncak spesifik pada spektrum yang menentukan jenis gugus fungsional yang dimiliki oleh senyawa tersebut. Analisa FTIR dapat dilakukan pada bahan dalam cairan, padatan, lapisan tipis, serbuk, serta serat, dan lainnya. Pengukuran dengan FTIR bergantung pada kemurnian sampel, karena jika sampel mengandung pengotor, maka puncak spektrum yang dihasilkan akan melebar, yang disebabkan oleh gugus fungsi lain yang terkandung dalam beberapa senyawa tersebut. Selanjutnya itu UV phase. Spektrofotometri UV phase merupakan teknik pengukuran kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran absorpsi radiasi gelombang elektromagnetik. Instrumen yang digunakan dalam spektroskopi ialah spektrofotometer. Seperti yang terlihat bahwa spektrofotometer mengukur energi secara relatif jika energi tersebut ditransmisikan, direfleksikan, ataupun diemisikan. Pengukuran kuantitatif dari sinar yang diserap terukur dalam bentuk transmisi serta absorbansi. Spektrofotometri UV phase merupakan pengukuran energi cahaya oleh zat kimia pada panjang gelombang maksimum. Sinar ultraviolet merupakan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dan sinar tampak dengan panjang gelombang 400 sampai 750 nanometer. Prinsip dari metode ini yaitu penentuan zat secara kuantitatif. Hukum Lamberber menyatakan absorban berbanding lurus dengan konsentrasi larutan analit dan berbanding terbalik dengan transmitan. Selanjutnya itu metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di Laboratorium Penelitian Jurusan Kimia FIPA Universitas Negeri Padang, mulai bulan Oktober 2021 hingga Desember 2021. Objek penelitian yaitu merupakan karbon aktif dari batang kelapa sawit yang diimpregnasi dengan ZNO untuk pembuatan katalis ACZO. Variabel penelitian. Variabel bebas untuk impregnasi ZNO karbon aktif adalah konsentrasi ZnNO3 2 kali 6H2O, yaitu 5%, 10%, 15%, 20%, dan 25%. Variabel kontrolnya adalah suhu Maxwell furnace saat setelah karbon aktif diimpregnasi adalah 400 derajat Celcius selama 3 jam. Variabel terikatnya adalah struktur karbon aktif optimum yang telah diimpregnasi menggunakan FTIR, serta analisa kemampuan fotokatalitik ACZNO terhadap zat warna konglomerat menggunakan spektrofotometri UV phase. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan meliputi alat-alat kelas laboratorium, furnace, oven, analisa analitik, desikator, magnetic stir, Ayaka 100 mesh, cawan porselin, shaker, tata saring FTIR,
dan UV vis. Bahan yang digunakan yaitu bahan karbon aktif yang berasal dari batang kelapa sawit, Aquades, ZnNO3 2 kali, 6H2O. Selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama, pembuatan karbon aktif. Bahan baku batang kelapa sawit dibersihkan lalu dicuci dan kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Selanjutnya, bahan atau sampel dikeringkan dengan menggunakan oven dengan suhu 110 derajat Celcius selama 6 jam. Setelah itu, sampel dikarbonasi menggunakan furnace dengan suhu 250 derajat Celcius selama 60 menit. Sehingga dihasilkan karbon. Karbon diayak dengan ayakan Cetus mesh sehingga didapatkan hasil yang lebih halus. Karbon yang dihasilkan selanjutnya diaktifasi menggunakan furnace, microwave dengan daya 300 watt selama 5 menit sehingga didapatkan karbon aktif. Selanjutnya pembuatan katalis HCZNO. Sampel sebanyak 5 gram yang telah diimpregnasi dengan ZnNO3 2 kali 6H2O dilarutkan dalam ZnNO3 6H2O dengan konsentrasi 5, 10, 15, 20, 25 gram per 160 mili Aquades. Campuran diimpregnasi pada suhu ruang selama 24 jam. Setelah itu diseker dengan kecepatan 250 rpm selama 6 jam. Hasil yang didapatkan lalu dikeringkan dengan oven selama 3 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah kering, sampel dipanaskan di dalam furnace dengan suhu 400 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah didapatkan hasilnya, lalu didinginkan dengan menggunakan desikator sehingga mencapai suhu ruang. Selanjutnya itu uji kemampuan fotokatalitik zat warna kongoret. Sebanyak 25 gram karbon aktif yang telah diimpregnasi direaksikan dengan 20 ppm lautan zat warna kongoret sebanyak 50 mili. Kemudian diseker dengan kecepatan 300 rpm selama 30 menit. Setelah itu, diradiasi dengan sinar UV selama 12 menit. Sehingga didapatkan hasil, lalu filtrat disaring dan diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV vis. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.